Akhirnya ketemu lagi sama kalian di part 3 ini. So, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya ya. Inilah dia, Real Life. Scene dibuka dengan suasana kantor Rio. Dia sedang mencatat perkembangan Keizaki yang baik dari hari ke hari. Bahkan dia berhasil lulus remedial sebelum ujian semester datang. Perkembangannya ini membuat Rio kembali mengingat masa lalu. Dulu, Rio ini bertanggung jawab dengan subjek lainnya. Kita panggil dia si subjek pertama. Subjek pertama ini berbeda dengan Keizaki. Dia tidak mendapatkan perubahan apapun walau sudah menghabiskan waktu 1 tahun. Rio tentu saja mendapat teguran karena menurut atasannya, hal ini terjadi karena Rio terlalu ikut campur dan terlalu dekat dengan subjek, sehingga si subjek pertama ini tetap berada di zona nyamannya. Teguran itu menyadarkan Rio untuk menjauh dari subjek pertama. Tapi hal itu tetap tidak merubah apapun. Rio sangat serba salah. Mendekat salah, jauh juga salah. Rio bahkan mendatangi tempat tinggal si subjek pertama dan memohon maaf karena dia tidak bisa menjadi pembimbing yang baik. Saat ini Rio sangat frustasi. Saat Rio berjalan pulang, Onoya muncul di hadapan Rio karena dia tahu apa yang terjadi kepada Rio. Onoya pun menyemangati Rio untuk segera menghilangkan rasa sedihnya karena Rio akan mendapat tugas baru yaitu menangani subjek baru si nomor 2. Dia adalah Keizaki. Seharusnya Keizaki ini dikelola oleh Onoya, tapi entah bagaimana malah Rio yang dipilih. Sejak hari itu, Rio bersemangat mempelajari kehidupan Keizaki. Dari dipertemukan Keizaki sampai pada akhirnya setuju menjalankan real life. Ketika Rio selesai memberikan seragam kepada Keizaki, pulangnya Rio membawakan seragam juga kepada Onoya. Di sana, Onoya menenangkan Rio yang terlihat tetap khawatir memulai proses real life-nya lagi. Onoya mengatakan bahwa Keizaki dari kepribadiannya tidak ada yang harus dikhawatirkan. Rio tentu saja setuju, tapi kegelisahan Rio ini terjadi karena sifat Keizaki yang tenang. Menurutnya, orang yang seperti ini adalah orang yang selalu merasa menjadi penyebab dari sebuah masalah dari hidup seseorang. Dia selalu ingin terlibat. Rio hanya penasaran dan bingung bagaimana ending dari program real life di hidup Keizaki ini. Keesokan harinya, Keizaki menerima hasil ujian semester. Seperti biasa, Keizaki harus remedial lagi. Dia harus remedial di 7 mata pelajaran. Tapi kali ini dia sendirian karena Onoya berhasil lulus semua mata pelajaran. Onoya selama ini kan berpura-pura bodoh agar bisa dekat dengan Keizaki. Sepulang sekolah, Keizaki mendatangi ruang guru. Amatsu meminta Keizaki harus serius menghadapi setiap ujian. Nilainya selalu parah. Lalu tidak lama muncul Honoka yang ternyata sama-sama mendapat remedial. Honoka harus memperbaiki 5 mata pelajaran. Amatsu meminta Honoka juga untuk serius karena di sisi lain Honoka akan menghadapi turnamen. Honoka harus lulus remedial sebelum turnamen datang atau latihannya akan terganggu. Setelah dari ruang guru, Keizaki kembali ke kelas untuk membawa tas dan di sana dia bertemu Hishiro. Keizaki pun memuji Hishiro karena tadi siang untuk pertama kalinya Hishiro makan bersama Karyo dan Honoka. Hishiro juga mengucapkan terima kasih. Semuanya ini berkat Keizaki. Sehingga Hishiro mau berubah. Karena mereka sama-sama akan pulang, Keizaki pun mengajak Hishiro pulang bersama. Dan respon Hishiro sangat senang. Hai, yorokonde! Sedangkan di ruang olahraga, Honoka bersiap untuk pulang. Tapi saat pergi keluar, cuaca mendung dan terlihat akan turun hujan. Honoka pun pergi ke ruang klub untuk mencari payung. Sesampainya di ruang klub, Honoka malah terhenti mendengar obrolan adik kelas yang membicarakan Honoka yang jarang latihan. Tapi dia selalu menjadi anak terpilih untuk ikut turnamen. Menurut mereka, jadi Honoka enak sekali, berbakat, masuk sekolah ini pun dari beasiswa voli, mau dia berlatih santai pun pasti terpilih. Kalimat itu cukup melukai hati Honoka. Saat Honoka melamun, tiba-tiba terdengar langkah kaki yang ternyata itu Karyu. Di sana Karyu mendengar hal yang sama dan dia tentu saja tidak tinggal diam mendengar adik kelasnya membicarakan Honoka. Karyu membela bahwa Honoka sama-sama bekerja keras, tapi mereka saja yang tidak tahu. Untuk bisa sampai di titik ini, Honoka harus mencurahkan tenaganya semaksimal mungkin. Seharusnya mereka termotivasi jika ada yang berprestasi. Tentu saja para adik kelas ini langsung lari dan meminta maaf. Arigato, Rena. Lalu singkat cerita, Honoka dan Keizaki akhirnya ujian remedial. Hasilnya adalah Honoka lulus, tapi Keizaki harus ujian lagi minggu depan. Saat akan pergi meninggalkan ruangan, Ibu Sumire yang merupakan kakak Akira melihat Honoka yang pucat. Di sini Honoka menenangkan Sumire bahwa dia baik-baik saja, mungkin karena kurang tidur. Honoka akan lanjut pergi ke ruang olahraga untuk latihan. Sesuai tebakan Sumire, Honoka benar-benar tidak enak badan dan dia terjatuh. Walaupun dia tidak pingsan, tapi tubuh Honoka sangat lemah. Saat semua orang mengkhawatirkan Honoka, terdengar ada yang terjatuh juga. Dan ternyata itu Karyu.
Karyu terkilir gara-gara menghindari bola yang menggelinding karena kotak bola yang terjatuh oleh Honoka. Di ruang UKS, Sumire mengecek bahwa pergelangan kaki Karyu cedera. Dia bahkan harus dibawa ke rumah sakit. Ada kemungkinan kakinya akan pulih 2 minggu. Mendengar hal itu, baik Karyu, Honoka, dan Amatsu sama-sama khawatir karena berarti ada kemungkinan Karyu tidak bisa ikut turnamen. Padahal turnamen ini adalah turnamen terakhir mereka sebelum lulus. Di belakang sana, Honoka meminta maaf, karenanya Karyu terjatuh. Andai saja tidak pusing, mungkin bola-bola tidak akan berhamburan. Karyu pun mengatakan bahwa dia tidak apa-apa dan ini bukan kesalahan Honoka. Honoka terus mengatakan bahwa ini salahnya. Untuk menutupi rasa bersalahnya, Honoka memberi semangat kepada Karyu agar bisa sembuh sebelum 2 minggu. Jika itu berhasil, maka Karyu akan tetap bisa ikut turnamen. Karena hati Karyu sedang kalut, Karyu malah marah sambil mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan turnamen. Lagi pula ada Honoka yang selalu menjadi andalan tim. Tidak ada dirinya, tim voli akan baik-baik saja. Kalaupun dia sembuh sebelum 2 minggu, bagaimana bisa dia ikut turnamen tanpa latihan semaksimal mungkin? Sedangkan Honoka tidak latihan pun pasti bisa. Kalimat itu sama persis seperti yang dikatakan adik kelas kemarin, menganggap sangat enak menjadi Honoka. Mendengar hal itu, Honoka tentu saja sedih dan akhirnya memutuskan pergi meninggalkan Karyu. Keesokan harinya, Honoka mengajak makan siang Hishiro. Di sini Hishiro bingung kenapa Karyu tidak ikut juga. Tapi Honoka hanya terdiam dan tidak memberitahu kejadian kemarin. Di kantin, Hishiro menyadari wajah Honoka tampak kelelahan. Hishiro menanyakan penyebab wajah Honoka seperti itu. Tapi Honoka menjawab bahwa ada binatang mengenai matanya tadi malam. Padahal Honoka menangis semalaman. Sedangkan di ruang guru, Karyu mendatangi Amatsu dan meminta tolong untuk memberitahu tim voli kalau dia tidak akan bergabung turnamen walaupun dia pulih sebelum 2 minggu. Menurutnya, jika tidak berlatih akan merepotkan tim, gerakannya akan kaku. Amatsu mencoba meminta Karyu memikirkan ulang, tapi Karyu bersikukuh dengan keputusannya ini. Karyu perlahan-lahan jalan ke kelas dan di waktu yang bersamaan di seberang sana Hishiro dan Honoka baru selesai makan siang juga. Honoka yang masih gugup menghadapi Karyu mencoba menghindarinya dengan beralasan dia ingin pergi ke toilet dulu. Disinilah Hishiro merasakan ada yang tidak beres di antara mereka berdua. Hari sudah menjelang sore, beberapa murid sudah pulang. Di kelas ini hanya tersisa Karyu, Oga, dan Kaizaki. Karyu sengaja menunggu semua orang pergi, dia tidak ingin ada yang melihatnya pincang. Oga mengajak Karyu pulang sama-sama, tapi Karyu beralasan bahwa masih ingin belajar. Mendengar hal itu, Oga malah jadi ingin mengerjakan tugas juga di sekolah sebelum pulang. Sedangkan Kaizaki pintar melihat situasi. Dia akan membuat Oga dan Karyu berduaan, sehingga Kaizaki memutuskan untuk pulang saja. Karena Oga juga tak kunjung pulang, akhirnya Karyu pun mendahului Oga untuk pulang. Tapi Oga malah ikut pulang juga dan mengajak Karyu pulang bersama. Karyu jadi kesal dan kasar kepada Oga, menyuruhnya untuk pulang saja duluan. Oga merasa aneh dengan tingkah Karyu saat ini dan dia mencoba menarik Karyu. Saat Karyu ditarik, mereka malah terjatuh. Oga pun memaklumi hal itu karena ternyata Oga sudah tahu juga kalau kaki Karyu cedera. Itulah kenapa dia menunggu Karyu sampai jam berapapun. Oga menawarkan diri untuk membantu Karyu menuruni tangga. Saat mereka menuruni tangga, perlahan-lahan Karyu jadi tersadar bahwa dia sudah sangat berlebihan kepada orang di sekitarnya, termasuk kepada Honoka. Karyu malah jadi takut Honoka tidak mau berteman lagi dengannya. Lalu singkat cerita, hari libur Kaizaki dihabiskan memikirkan suasana di kelas akhir-akhir ini. Kaizaki menyadari ada yang tidak beres di sana. Karyu, Honoka, dan Hishiro kemarin makannya sendiri-sendiri. Bahkan Karyu tidak latihan sama sekali. Suasana ini sama persis seperti apa yang dirasakannya dulu di kantor. Ada suasana tidak enak dan saat mencoba untuk mencari tahu penyebabnya, Kaizaki malah diminta seniornya untuk jangan ikut campur. Kaizaki tidak mau hal itu menimpa kehidupan teman-temannya yang ada di SMA sekarang. Saat sedang melamun, tiba-tiba ada pesan dari Hishiro, meminta Kaizaki membantunya membahas sesuatu, dan kini dia sedang ada di depan apartemennya. Membaca pesan itu tentu saja Kaizaki sangat Setelah dirasa kamar rapi, akhirnya Kaizaki mengizinkan Hishiro masuk walau sebenarnya dia sangat gugup berduaan seperti ini. Obrolan mereka pun dimulai. Kedatangan Hishiro ini adalah dia ingin menanyakan hubungan Karyu dan Honoka yang menurutnya ada yang salah. Ternyata Hishiro merasakan hal yang sama juga, tapi Hishiro sama ragunya juga untuk ikut campur tentang apa yang terjadi di antara Karyu dan Honoka, karena Hishiro pernah punya masa lalu membantu temannya yang dibully. Bukannya membaik, malah lebih parah, sampai si temannya ini meminta Hishiro jangan ikut campur dan diam saja. Sejak saat itu, Hishiro hanya diam saja, sampai temannya ini memutuskan untuk pindah sekolah.
Keizaki pun sama teringat masa lalunya tentang seniornya yang dibela olehnya. Tapi saat Hishiro menanyakan apa yang terjadi setelahnya dengan senior, Keizaki tiba-tiba terdiam. Dia seperti tertekan, tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan saat Hishiro menghampiri Keizaki, bayangan seniornya muncul, menyebabkan Keizaki memeluk Hishiro sambil mengatakan maaf beribu-ribu maaf. Hishiro mencoba menyadarkan Keizaki dan akhirnya Keizaki tersadar bahwa dia memeluk Hishiro. Setelah Keizaki tenang, Hishiro pun mengajak Keizaki melakukan sebuah rencana, dan rencana itu adalah langsung mendatangi Honoka dan menanyakan apa yang terjadi. Sedangkan di sini, Akira dan Nobu sedang bersiap menjemput Honoka untuk pulang sama-sama. Tapi saat masuk ruang olahraga, Honoka tidak ada di sana, dan bola masih berserakan. Akira mendebak pasti ada di ruang klub, dan benar saja, terdengar suara Honoka yang menjelaskan apa yang terjadi di antara dia dan Karyu. Akira dan Nobu hanya diam saja di sana, sambil mendengar kegundahan hati Honoka yang sedih melihat kondisi Karyu, padahal dia ingin bermain di turnamen terakhirnya dengan Karyu. Kalimat itu memberi ide kepada Akira untuk membawa Karyu ke sini, agar dia mendengar perasaan Honoka saat ini. Kebetulan, Karyu masih ada di kelas dengan Oga. Akhirnya dia dipaksa mendengarkan obrolan Honoka, Hishiro, dan Keizaki dari luar. Di dalam sana, Honoka menceritakan alasannya masuk tim voli. Jadi, sebelumnya dia tidak akan masuk tim olahraga apapun, karena dia pernah punya kenangan buruk saat SMP. Di mana teman-temannya menjauh hanya karena Honoka terus-terusan berprestasi di bidang olahraga apapun. Bahkan masuk SMA ini ada alasannya, karena SMA ini tidak mempedulikan olahraga, jadi tidak akan ada yang menspesialkan Honoka. Sampai suatu ketika, disinilah akhirnya Honoka bertemu dengan Karyu. Hanya Karyulah yang sadar dengan potensinya tapi tidak menjauh. Dia malah bekerja keras agar bisa sehebat dirinya. Baru kali ini, Honoka merasakan ada rival di dalam tim. Berkat Karyolah, kegiatan latihan jadi menyenangkan. Hishiro meminta Karyu dan Honoka berbaikan saja karena sangat disayangkan pertemanan hancur karena ini. Hishiro malah merasa iri melihat pertemanan mereka berdua. Hishiro dulunya anak periang juga yang suka berteman, tapi karena sering berpindah-pindah sekolah, dia jadi seperti ini. Tidak menganggap pertemanan penting karena nyatanya mereka akan lupa dengannya. Mendengar hal itu, Honoka setuju juga, tapi dia takut Karyu malah akan semakin menjauh ketika dia menyapa. Hishiro pun meminta Honoka mencoba dulu. Setidaknya Honoka akan tahu perasaan Karyu seperti apa. Akhirnya Honoka memutuskan memberanikan diri akan menyapa Karyu. Setelah sesi curhat selesai, akhirnya Hishiro dan Keizaki pulang. Tapi Karyu, Oga, Akira, dan Nobi tidak sempat bersembunyi saat mereka keluar. Mereka pun dipergoki oleh Honoka. Karyu yang salah tingkah memutuskan untuk pergi, tapi Honoka dengan cepat meminta Karyu untuk tetap di dalam tim voli karena terlihat kakinya sudah pulih. Mendengar hal itu, Karyu pun mengatakan dengan tegas kalau dia sudah tidak peduli dengan tim voli. Dia sudah bulatkan tekad mengundurkan diri dari tim ini. Saat Karyu kembali berlari, Hishiro mengejar Karyu, mencoba lagi untuk membujuknya bahwa dia akan menonton pertandingan Karyu dan Honoka di turnamen terakhir mereka. Tapi tetap saja, Karyu tidak menghiraukan dan pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Karyu pergi, Oga memberi penjelasan kepada Honoka bahwa Karyu sebenarnya tidak sungguh-sungguh dengan perkataannya. Karyu adalah orang yang gengsi dan keras kepala. Bekerja keraslah untuk membujuk Karyu kembali ke dalam tim. Mendengar hal itu, Honoka bersemangat untuk memperbaiki hubungan dengan Karyu. Hari pertandingan pun dimulai. Sampai detik ini, Karyu tidak terlihat. Honoka sangat sedih. Di atas sana, Hishiro jadi geram dan ingin mendatangi rumah Karyu. Tapi sayang, tidak ada satupun yang tahu alamat Karyu. Saat sedang bingung memikirkan alamat rumah, tiba-tiba muncul pesan dari Ryo memberitahu alamat Karyu. Keizaki pun mengajak Hishiro ke rumah Karyu dengan alasan dia mendapat alamat ini dari guru. Baru kali ini, Ryo kembali membantu subjeknya loh setelah sekian lama. Oga, siai no joukyo toka. Singkat cerita, Hishiro dan Keizaki sampai di rumah Karyu. Mereka berpura-pura sebagai pengantar paket, karena jika mereka jujur, Karyu tidak akan membuka pintu. Dan benar saja, ketika Karyu keluar, dia langsung berusaha menutup pintu lagi. Tapi Keizaki menahannya dan meminta waktu untuk berbicara. Di dalam sana, Hishiro meminta Karyu datang ke pertandingan, karena sepertinya Karyu juga ingin ke pertandingan. Buktinya saja dia pakai baju tim voli. Karyu pun meminta Keizaki dan Hishiro jangan ikut campur terus dengan urusannya dan jangan sok tahu dengan perasaannya. Mendengar hal itu, Hishiro mengatakan bahwa dia memang tidak mengerti perasaan Karyu, tapi setidaknya dia khawatir. Karyu tetap keras kepala dengan mengatakan bahwa dia tidak meminta siapapun mengkhawatirkannya. Mendengar hal itu, Hishiro menunjukkan kekesalannya sambil mengatakan bahwa Karyu orang yang sangat rumit.
tentang apa keinginannya dan bagaimana bisa dia rela menyia-nyiakan usahanya selama 3 tahun hanya karena kejadian sekarang-sekarang. Jangan sia-siakan kesempatan ini, bertanding dengan sahabat terbaik dan agar bisa kembali makan siang bertiga lagi. Mendengar hal itu, Karyu pun menangis bagaimana bisa orang-orang di sekitarnya tetap baik kepadanya padahal dia sudah jahat selama ini. Hishiro pun mengatakan bahwa semua ini karena mereka menyayangi Karyu. Tim sangat membutuhkan Karyu. Saat mereka sedang berada di suasana haru, Keizaki menerima telepon dari Oga bahwa pertandingan babak pertama tim voli Honoka kalah. Mendengar hal itu, Karyu memutuskan untuk pergi dengan Hishiro dan Keizaki. Rena! Munculnya Karyu di tengah lapang cukup membuat Honoka senang. Di sanalah mereka akhirnya berbaikan dan akan melakukan pertandingan terakhir di SMA Aoba. Walaupun pada akhirnya mereka kalah di babak ini. Di luar ruangan olahraga, mereka menangis bersama-sama didampingi Hishiro yang melamun. Satu sama lain meminta maaf atas kesalahan mereka dari keegoisan dan keras kepalanya Karyu sampai kesalahan Honoka menjatuhkan bola-bola yang membuat Karyu cedera. Karyu mengajak Honoka masuk Universitas Aoba agar mereka bisa membalas kekalahan mereka di pertandingan level lain. Mereka akan masuk tim voli lagi di sana. Perjalanan kebersamaan mereka belum berakhir. Selain maaf-maafan, di sana Karyu dan Honoka mengucapkan banyak terima kasih kepada Hishiro karena mau membantu mereka berbaikan. Perasaan Hishiro saat ini sangat senang. Dia akhirnya bisa merasakan pertemanan yang hangat. Wah, akhirnya Hishiro punya teman nih. Peran Keizaki berhasil juga ya menumbuhkan kenangan indah di antara teman-teman sekelasnya. Oke deh, sampai jumpa lagi di part terakhir dari Real Life nanti ya. Bakal ada jawaban apa di akhir dari eksperimen ini? Pasti kalian penasaran kan? So, nanti kita tunggu aja. Makasih juga buat kalian yang masih setia sampai part ini. Jamatane, arigato gozaimasu.